Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Dinda Kirana memiliki channel baru yaitu Gak Neko-Neko. Dengan siapa narasumbernya? Marilah saksikan bersama dengan Ibu Rosmeme. Kita bincang-bincang tentang perempuan Jepara, penyetaraan gender dan emansipasi wanita. Assalamualaikum Ibu Rosme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jeng Dinda. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah, seperti yang Jeng Dinda lihat, kabar saya sangat sehat. Taman yang sangat bagus banget ya Bu di Alhamdulillah, Ibu. iya, alhamdulillah. Kira-kira untuk materi hari ini apa Bu? Kemandirian wanita dalam menempatkan kehidupan sehari-hari. Kemandirian wanita untuk menempatkan dirinya di kehidupan sehari-hari. Betul, iya. Monggo Ya. kita bisa bincang-bincang di sana. Iya. Depan, Baik, terima monggo. kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rosme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jeng Dinda. Wah, terima kasih loh Bu, ini Sama-sama. benar-benar sungguh menakjubkan ya. Iya. Di Taman Ibu Iya. kami diperbolehkan untuk sowan Ibu Iya. dan sebuah kehormatan buat kami. Ibu Rosme nampak segar, cantik, Amin, ceria. alhamdulillah, Dan harus. semoga keceriaan ini adalah awal dari konten kita yang nanti akan tayang. Semoga ya Bu ya di Insya Gak Allah. Neko-Neko. Insya Allah. Gak Neko-Neko sukses. Sukses, insya Allah. Sebagai opening statement dari Ibu Rosme Ya. terkait channel YouTube kita Gak Neko-Neko ini, untuk tema yang kita angkat hari ini yaitu perempuan mandiri dalam menerapkan di kehidupan sehari-hari supaya kita tetap selalu terjaga, bisa menata diri, menjadi perempuan mandiri yang sesungguhnya. Itu bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Waktu yang diberikan kepada saya, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga channel TV ini bisa bermanfaat bagi kaum perempuan khususnya masyarakat Jepara. Jadi semoga dengan konten-konten saya mulai hari ini dan seterusnya bisa men-trigger, bisa menginspirasi buat perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan dalam lingkup di Jepara, begitu. Peran wanita menurut saya adalah bagaimana seorang perempuan menempatkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di masyarakat lingkup kecil, yaitu masyarakat tempat tinggal perempuan itu sendiri, atau lingkup luar, misalkan di luar rumah, bersosialisasi dengan masyarakat luas, baik itu di kehidupan persahabatan, organisasi, dunia kerja, dunia sosialisasi dan lain sebagainya. Namun demikian, seorang perempuan yang mandiri dan tahu diri itu dia bisa membawa bagaimana saya harus menempatkan diri saya selayaknya seorang perempuan. Ya, betul. Begitu. Jadi di sini ketika kita menyebut kemandirian seorang perempuan, kita tidak lepas, kita selalu ingat merujuk kepada generasi dulu, pahlawan kita Raden Ajeng Kartini, yang notabene-nya pada saat itu cara berpikirnya itu jauh, visi misinya jauh melebihi melebihi pemikiran perempuan sekarang, menurut saya begitu. Jadi jika Kartini dibanding saya dan perempuan-perempuan lain, saya menilai itu jauh
jikalau Raden Ajeng Kartini itu ada di kehidupan sekarang, my God, gitu ya, my God ya. Pasti ya, perempuan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yeah. Sekarang ini kita melihat banyak sih perempuan-perempuan cerdas di era modern, dan kami juga melihat sosok seorang ibu yang sangat luar biasa ini, setidaknya mewakili lah untuk meneruskan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah seperti apa sih kita harus menerapkan diri untuk supaya kita terselamatkan dalam melangkahkan kaki dalam kehidupan sehari-hari ini loh Bu. Ya, menurut saya peran seorang perempuan itu menurut saya lebih memaknai bahwa sehebat apapun seorang perempuan, sepandai apapun seorang perempuan, sehebat apapun seorang perempuan, beliau tetap seorang perempuan yang kapasitasnya tetap ketika bersuami dia bisa memposisikan sebagai istri, bisa mendidik anaknya, bisa mandiri dalam arti berkarir di luar rumah, tapi tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, yaitu di rumah tetap memasak, tetap ngepel, tetap mencuci, tetap menyetrika dan lain sebagainya ketika tidak ada seorang asisten ya. Artinya kalau kita merujuk emansipasi wanita, kadang-kadang seorang perempuan itu memaknai bahwa kesetaraan gender, emansipasi wanita itu sudah kebablasan. Sudah kebablasan. Jadi norma-norma, apalagi kita menjadi orang timur, menjadi menjadi bangsa timur, itu kita tetap harus merujuk atau berpijak kepada nilai-nilai ketimuran begitu. Jadi kalau saya lihat banyak sih seorang perempuan yang hebat, sukses dan lain sebagainya, tapi tidak seimbang. Artinya ketika mereka sukses di dalam bisnis, namun ada sisi lain yang menjadi korban. Mungkin anaknya terlibat di narkoba, mungkin anaknya menjadi seorang remaja yang nakal, bahkan ada yang banyak putus sekolah. Itu menurut saya itu belum menjadi perempuan yang hebat, belum menjadi perempuan yang mandiri. Belum berhasil. Iya, jadi tugas seorang istri atau seorang perempuan itu sebetulnya lebih berat daripada peran seorang suami. Karena seorang suami itu ketika sesuai adat kita, adat ketimuran itu tidak lebih hanya mencari nafkah begitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan banyak suami-suami juga mengambil alih peran wanita, tapi itu enggak banyak gitu, enggak banyak. Itu dibutuhkan karena kesadaran dari diri sendiri. Dan di sini kita melihat ya Bu, perempuan modern. Perempuan modern kita sebagai penerus-penerus perjuangan Kartini tentunya harus bisa juga gimana sih sebaiknya begitu. Kalau kita melihat di lapangan banyak terjadi juga wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang tergiur dengan kehidupan dari daerah luar. Globalisasi. Lebih ke globalisasi. Benar-benar membuat kita prihatin. Iya, gitu betul. Ya, Bu, ya? Iya. Itu sebetulnya atau sebaiknya menurut Ibu Rosmei, supaya kita tidak tergoda hal-hal yang mungkin negatif, ya terjerumus di hal-hal yang sempat viral kemarin juga. Iya, seperti minum itu ya, minuman keras dan lain, ternyata di situ ada seorang perempuan. Nah, ada. Ini saya mengikuti itu meskipun hanya sedikit ya. Menurut pandangan Ibu seperti apa? Bahasa Indonesia
Kabeh. Gelasnya juga tambah. Minum. Itu tidak benar ya, artinya sudah menyalahi kodrat sebagai seorang perempuan begitu. Tapi gini Mbak Dinda, jadi saya melihat di luar, mengamati, melihat, menyimpulkan begitu ya. Jadi yang artinya modern, perempuan modern itu secara umum perempuan-perempuan atau orang lain itu menilai bahwa perempuan modern itu cara berpakaiannya, mungkin cara bergaulnya, mungkin cara mereka makan dan lain sebagainya itu lebih ke modern tuh kayak seperti glamor betul, yang notabene-nya sudah tergerus. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah tergerus pada kehidupan globalisasi yang dipengaruhi oleh dunia barat begitu. Kalau menurut saya kita Indonesia ya Indonesia, barat ya barat begitu. Jadi kita harus bisa menyaring, oh itu layak, itu patut untuk kehidupan orang barat. Namun demikian tidak patut untuk kehidupan kita. Jadi menurut saya memaknai perempuan modern atau wanita modern atau masyarakat modern itu lebih ke cara berpikir. Cara berpikir visioner gitu, maju, inovatif, sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam bertindak, sederhana dalam berucap. Itu semua sederhana. Meskipun kita itu misal lulusan tinggi, misalkan S2, S3. Kalau kita sederhana kenapa tidak? Bukankah memang budaya Indonesia identik dengan kesederhanaan, kehambelan seseorang begitu. Tidak artinya kita sebagai apalagi perempuan Jawa berpakaian yang artinya mini itu ya, yang kita kadang-kadang kita merasa risih, sah-sah saja. Namun demikian jika seorang perempuan yang notabene-nya berpendidikan tinggi lebih dari SMA, tentunya sadar kok, karena di situ di sekolahan ada bimbingan konseling ya, yang tidak salah yang pernah saya alami itu tetap para siswa itu dibimbing, dididik, diarahkan untuk bagaimana menjadi perempuan yang baik. Namun demikian mereka tidak bisa, ada yang tidak bisa berkarir di luar rumah. Inilah yang menjadi kunci seorang perempuan, seorang istri, atau para mbak-mbak yang baru lulus yang belum bisa bekerja atau berkarir di luar rumah. Ini yang menjadi kunci. Ini yang menjadi PR kita. Ya, itu yang salah itu sebenarnya siapanya, Bu? Orang luarnya apa perempuan Jeparanya itu, atau seperti apa menurut kacamata Ibu? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena laki-laki itu juga mereka melakukan seperti itu, dia tidak tahu adat Indonesia itu seperti apa. Indonesia itu luas. Ketika kita di Aceh, ketika kita di Jawa, ketika kita di Surabaya, di Jakarta, itu sudah beda culture-nya. Tidak bisa disamakan. Iya, jadi 100% sebetulnya mereka tidak salah. Karena mereka hal yang minum, hal yang mungkin bahkan free sex, ya, mungkin bahkan dikatakan seks bebas, itu mereka tidak merasa berdosa, tidak merasa menyimpang. Karena budayanya mereka seperti itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya lebih ke perempuannya. Apalagi kalau notabene-nya kalau perempuan itu pakai hijab ya. Jadi itu sangat tidak gitu ya, Bu, ya? Sangat tidak patut, sangat tidak layak kita jika kita memakai parameter seorang Jawa gitu ya, apalagi di Jepara yang notabene-nya sangat kental dengan kehidupan religius gitu. Jadi ketika kita berbusana pakai hijab begini,
tidak asal pakai hijab dong gitu. Apalagi kita mungkin seorang sarjana, SMA pun saya rasa saya tuh pakai seperti ini tuh idealnya seperti apa sih? Iya. Harus Gitu. bisa Jadi menerapkan. tidak asal Iya. pakai hijab lalu kalau berucap sekepena EDW. Iya, Jadi iya. tetap harus mencerminkan sebagai seorang yang pakai hijab yang notabene-nya pasti tahu agama lah. Makanya di sini kuncinya adalah agama. Baiklah Bu, itu adalah setidaknya contoh seorang perempuan yang bisa menerapkan diri dalam kehidupan sehari-hari, perempuan mandiri yang luar biasa. Monggo Ibu, sebagai closing statement di tema kita saat ini, perempuan mandiri yang bisa menerapkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Iya, jadi gini Mbak Dinda, seorang perempuan yang mandiri artinya mereka harus satu, mandiri artinya tetap kita memiliki kesempatan bekerja baik di dalam rumah atau di luar rumah. Ya. Yang ujung-ujungnya adalah menghasilkan income, Ya. dan seorang suami harus mendukung. Betul. Begitu. Yang kedua, sebagai perempuan, apalagi kita hidup di dunia timur Indonesia ya, khususnya di Jawa, memang kita identik dengan Subosito. Jadi Subosito, Attitude Suposito itu mencakup luas, bisa agama, bisa budaya, bisa macam-macam gitu. Jadi kebiasaan orang Jawa yang sesuai orang Jawa kita harus lakukan. Jadi kita sebagai perempuan yang mandiri dan cerdas itu tidak tergerus oleh siapapun, budaya manapun. Baik. Ya, ketika kita berteman seperti saya, banyak teman bule, tapi saya sedikit pun tidak pernah tertarik dengan kehidupan mereka. Karena saya ya saya, mereka ya mereka, begitu. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Biar aku dilihat keren, biar perempuan dilihat keren, lalu bisa minum di tempat sembarangan. Boleh saja, enggak masalah. Cuman saya menghimbau, menyarankan sebaiknya tidak seperti itu. Baik, gitu. baik Ibu, luar biasa. Yeah. Terima kasih Ibu. Dan ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di YouTube kita, Gak Neko-Neko. Neko. Sukses selalu untuk Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.